Disyaratkan juga oleh para ulama bahwasanya kurban yang sah itu adalah kurban yang terhindar dari cacat atau penyakit yang parah. Ya, beberapa saat yang lalu ada yang tanya, yaitu kambing saya beli dalam keadaan baik, kemudian ketika saya jaga pelihara patah tanduknya. Boleh nggak tetap dikurbankan? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya boleh. Masih boleh. Karena kriteria yang dilarang itu ada 4 yang disebutkan oleh Nabi. Apa itu? Rasulullah mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 kriteria yang tidak sah dipakai untuk kurban. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang pertama adalah al-aura', yaitu buta sebelah matanya jelas-jelas buta. Ya. Jadi ini patokannya. Jadi mata yang satu ini tidak bisa berfungsi, tidak bisa melihat. Ada bola matanya tapi dia buta sebelahnya. Apa artinya di sini? Kalau tidak buta masih bisa melihat, meskipun misalnya ada istilah mohon maaf ya, ada istilah juling misalnya, kambing matanya masih nggak buta, ada dua-duanya bisa melihat tapi tidak seimbang. Maka para ulama mengatakan ini kategori di bawahnya yang disebutkan Nabi berarti masih boleh. Ya, cuman para ulama mengatakan kalau bisa nyari yang sempurna lebih baik. Tapi kalau punyanya itu, ya tidak masalah, masih boleh. Ya, ini yang pertama. Bagaimana kalau yang disebutkan kan buta sebelah matanya? Kalau buta dua-duanya, boleh nggak kira-kira? Yang tidak boleh itu buta sebelah. Kalau dua-duanya, lebih parah. Tambah nggak boleh lagi gitu loh. Ini yang pertama. Yang kedua, al-maridhatul bayyinu maraduha. Sakit yang nyata-nyata sakitnya. Para ulama mengatakan binatang ternak yang sakit itu adalah kalau sakitnya itu parah, itu kelihatan. Cara melihatnya bagaimana? Kumpulkan dengan binatang yang semisal, yang sejenis, ya. Kemudian digertak. Nah, yang lain lari, dia tidak bisa lari. Atau dia bahasa kita deprok gitu ya. Depro aja. Yang lain pada lari, dia depro aja. Nah, ini berarti sakit ini. Yang lain pada lari, dia depro aja. Atau mungkin jalan tapi tertatih-tatih. Maka ini sakit yang nyata-nyata penyakitnya, ini nggak boleh dijadikan korban. Kemudian, yang ketiga, wal arja'u al-bayinu arajuha. Yang ketiga yang tidak boleh disembelih adalah al-arja, yaitu pincang yang nyata-nyata pincangnya. Jadi betul-betul tidak seimbang jalannya. Karena pincang. Adapun ketika sedikit pincangnya tidak terlalu parah masih boleh. Tapi betul-betul tidak seimbang berjalannya, betul-betul pincang, maka ini tidak boleh dijadikan korban. Ya. Jadi hadisnya salah satu kriteria yang tidak boleh dijadikan binatang korban adalah binatang yang betul-betul pincang nyata, kelihatan. Kalau berjalan tidak seimbang, maka ini cacat atau kriteria yang tidak boleh dijadikan binatang korban. Apa tadi? Pincang yang nyata-nyata pincangnya jelas. Taib, ada binatang tidak pincang tapi putus kakinya. Boleh nggak dijadikan korban? Tidak pincang tapi putus. Boleh nggak? Lebih parah. Ya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, wal ajfa'u allati la tungki. Binatang yang kurus kering, yang tidak bersumsum. Para ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya binatang ini bisa karena sangat tua, ya, atau memang berpenyakit sehingga sangat-sangat kurus kering. Kalau kurus kering tidak bersumsum itu biasanya dagingnya nggak enak. Kalau tua sekali kemudian sampai kurus kering, tua, makan juga nggak semangat, maka dagingnya pun juga kurus, kering, keras. Maka seperti ini pun juga termasuk tidak boleh disembelih jadi kurban. Adapun selain 4 kriteria ini, kalau di bawah dari 4 hal ini, maka ini masih diperbolehkan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, azakumullah tadi, ada misalnya telinganya robek sedikit gitu. Boleh nggak dijadikan korban? Jawabannya masih boleh. Karena bukan termasuk 4 kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW.